Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini bersama Pak Guru, kita akan membahas Gemar Matematika, belajar matematika bersama Pak Ridwan di acara TVRI pada tanggal 20 April 2020 kemarin. Karena banyak anak-anak yang mungkin masih bingung dengan penjelasan dari Pak Ridwan. Pagi ini bersama Pak Guru Dharma, kita akan mengulas materi, lalu pembahasan dan latihan lanjutan yang akan Pak Guru berikan kepada kalian. Nah, materi pokok pada acara Gemar Matematika kemarin yaitu yang pertama, ada sudut tentang sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Lalu yang kedua ada garis, hubungan antar garis yaitu garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berhimpit. Lalu yang ketiga itu ada materi sudut penyiku dan sudut pelurus. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah bagian pertama yang akan kita bahas. Bagian 1 itu tentang sudut yang sudah dibahas kemarin dengan Pak Ridwan di acara TVRI. Nah, tapi di video Pak Guru kali ini akan Pak Guru bagi menjadi 3. Bagian pertama tentang sudut, bagian kedua tentang garis, lalu bagian ketiga tentang sudut penyiku dan sudut pelurus. Kita akan belajar dulu dari bagian yang pertama, yaitu tentang sudut. Nah, secara konsep, kita sudah mengetahui bahwa secara umum terdapat 3 jenis sudut. Yaitu yang pertama sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Jadi, semua sudut yang lebih kecil dari 90 derajat, mulai dari 1 derajat sampai 89 derajat itu termasuk sudut lancip. Sementara, sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Jadi kalau anak-anak menghitung dengan busur derajat, mendapatkan besar sudut 90 derajat berarti itu termasuk sudut siku-siku. Lalu yang ketiga, sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Lebih dari 90 derajat itu maksudnya dari 91 derajat, sudut tumpul itu 91 derajat sampai dengan 179 derajat. Nah, kenapa sampai dengan 179 derajat? Karena di sini ada yang namanya sudut tambahan yang akan Pak Guru berikan, yaitu sudut lurus. Di mana sudut lurus itulah sudut yang besarnya tepat 180 derajat atau sama dengan garis lurus. Itu yang disebut sudut lurus. Selanjutnya, kita akan mempelajari sudut pada jam. Nah, di mana secara konsep setiap perpindahan satu angka, besar sudutnya akan bertambah 30 derajat untuk jam yang menunjukkan angka tepat. Nah, itu tadi untuk jam yang menunjukkan angka tepat itu, besar sudutnya akan bertambah 30 derajat setiap satu kali melompat. Tetapi ada jam yang tidak tepat seperti penambahan 30 menit. Itu akan ada penambahan 15 derajat atau setengah dari 30 derajat. Nah, Pak Guru akan mengajak kalian untuk belajar sudut ini dengan menggunakan jam analog atau jam dinding. Mungkin kalian sudah punya jam dinding di rumah. Jadi di sini Pak Guru punya jam dinding ya. Jam ini menunjukkan menunjukkan jam 4 tepat. Sama seperti contoh Pak Ridwan kemarin. Jadi seperti yang Pak Guru berikan tadi, setiap satu kali perpindahan jam itu besar sudutnya bertambah 30 derajat. Jadi jika di sini dicontohkan adalah jam 4, berarti jarum panjang ada di angka 12, jarum pendek ada di angka
4. Nah, kalau seperti ini, kira-kira berapa kali jarumnya melompat dari 12 ke 4? Anak-anak tahu? Iya, benar sekali. Jadi ada 3 kali lompatan. Maaf, ada 4 kali lompatan. Ya, ada 4 kali lompatan. 1, 2, 3, 4. Jadi, 4 kali lompatan, 1 kali lompatan berapa? 30 derajat. Kalau 4 kali lompatan berarti 30 dikali 4 sama dengan 120 derajat. Nah, sekarang Pak Guru akan mencontohkan lagi. Jam yang berbeda angkanya. Ya, kita akan coba jam 11. Ya, ini sudah menunjukkan 11, jam 11 tepat. Jadi, di sini sudah membentuk sudut kecil. Ya, kira-kira ini sudutnya apa ya? Sudut lancip, siku-siku atau tumpul? Nah, mari kita hitung dulu besarnya ini. Besar sudut terkecil ini. Ya, seperti yang Pak Guru tadi bilang, 1 kali lompat, besar sudutnya berapa? 30 derajat. Ya, benar sekali. Jadi, ini menunjukkan besar sudut 30 derajat dan sudutnya sudut lancip. Iya, anak-anak benar sekali ya. Ya, selanjutnya, contoh berikutnya. Jika kita akan membuat sudut siku-siku, ya, jam yang harus kita buat adalah jam 3 tepat. 1, 2, 3. Ada 3 kali lompatan. Berarti 3 kali 30. 3 lompatan dikali 30 derajat sama dengan 90 derajat. 90 derajat ini merupakan sudut siku-siku. Ya, kalau tadi jam 4 itu 120 derajat itu sudut tumpul. Yaitu jika kita bermain atau belajar sudut dengan menggunakan jam. Ingat, 1 kali lompatan berapa? Benar, 30 derajat. Sekarang, konsep yang kedua. Jika ada jam, nah seperti ini. Jika dilihat ini adalah jam menunjukkan pukul 2.30 atau jam setengah 3. Jadi jarum pendeknya ini tidak tepat dia menunjukkan angka. Nah, sama seperti tadi kita lihat. Dari jarum panjang kita hitung berapa kali dia melompat. 1, 2, 3. Tetapi di sini ada tambahan lagi setengah loh. Nah, berapa? Berapa ini? Ya, setengah ini 15 derajat. Sama seperti yang Pak Guru tadi jelaskan. Konsep kedua. Ya, jika ada seperti ini, penambahan 30 menit itu ada penambahan 15 derajat. Kita ulangi ya. 1, 2, 3 setengah. Nah, ini 3 saja sudah 90 derajat. Lalu ditambah 15 derajat. Sama dengan berapa anak-anak? Iya, benar. Jadi ini 105 derajat besarnya. Ya, 1, 2, 3. 3 dikali 30 sama dengan 90 ditambah 15 derajat lagi. Ya, jadi 105 derajat. Maka dari itu, jika jamnya menunjukkan jam 2.30, maka besar sudutnya adalah 105 derajat. Ya, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah belajar
sudut dengan menggunakan jam. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang diberikan Pak Ridwan, di mana soalnya itu adalah mencari selisih besar sudut terkecil pada jam dengan pukul 4 dan 4.30. Jadi, Pak Guru Dharma akan membahas dalam 2 tahap. Ya, tahap pertama, kita akan mencari dulu besar sudut terkecil dari jam yang menunjukkan pukul 4 dan 4.30. Jika secara matematika kita orek-orek, kita hitung, di mana pukul 4 itu terjadi 4 kali lompatan dari jarum panjang yang berada di angka 12 sampai jarum pendek pada angka 4. Ya, jadi ingat 30 derajat dikali 4 sama dengan 120 karena ada 4 kali lompatan. Tapi kita akan coba bersama-sama apakah benar ada 4 kali lompatan. Nah, Pak Guru Dharma membawa jam lagi ya. Ini sudah menunjukkan pukul 4 tepat. Jarum panjang ada di 12, jarum pendek ada di angka 4. Berapa kali lompatan? Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Iya, benar sekali ada 4 kali lompatan. Jadi 30 dikali 4. Hasilnya 30 derajat dikali 4 itu hasilnya 120 derajat. Itu untuk jam yang menunjukkan pukul 4 tepat. Nah, selanjutnya untuk tahap berikutnya kita akan menghitung besar sudut yang terjadi pada jam yang menunjukkan pukul 4.30, di mana terjadi 1,5 atau 1,5 kali lompatan dari jarum panjang di angka 6 sampai jarum pendek yang berada antara angka 4 dan angka 5. Ya, jadi Pak Guru Dharma kembali mengambil jam dan jam ini sudah menunjukkan pukul 4:30 menit. Ya, 4:30 menit. Ya, jadi jarum pendeknya berada di antara angka 4 dan 5. Jarum panjangnya tepat di angka 6. Mari kita hitung dulu lompatannya. Ada berapa kali lompatan di sini? 1, ya di sini setengah. 1,5. Jadi 1 ini sudah menunjukkan 30 derajat ditambah 15 derajat. Jadi besar sudut ini menunjukkan berapa? Iya, benar sekali 45 derajat. Jadi dengan cara matematis 30 derajat dikali 1,5 atau 1,5 sama dengan 45 derajat. Selanjutnya tahap terakhir atau tahap 2. Jadi di sini ada 2 tahap ya dalam menghitung soal dari Pak Ridwan ini. Yang terakhir yang pastinya menghitung selisih besar sudutnya, di mana selisih itu dimaksudkan adalah operasi hitung pengurangan atau dikurangi ya. Jadi sudut yang besar dikurangi sudut yang lebih kecil. Di mana tadi sudut yang pertama itu sudut jam 4 menunjukkan 120 derajat dikurangi sudut jarum pada pukul 4.30 yaitu 45 derajat sama dengan 75 derajat. Maka inilah besar selisihnya. Ya, besar selisih antara jam 4 dan jam 4.30 yaitu 75 derajat. Nah, anak-anak, semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan Pak Guru Dharma ini. Jadi ada beberapa hal yang ditambahkan tadi yaitu tentang sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Di mana sudut lurus ini nanti akan digunakan pada bagian ketiga, yaitu tentang sudut penyiku dan sudut pelurus. Ya. Jadi jika memang video ini bermanfaat,
silahkan bagikan kepada teman-teman kalian dengan mengklik tombol share, dibagikan kepada teman-teman kalian yang sekiranya mungkin kurang mengerti. Dan memang jika bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan ingat, tetap belajar, stay safe at home. Dan kita akan bertemu lagi pada video part 2 tentang garis jajar, garis berpotongan, dan garis berhimpit. Terima kasih.